Nah, berikutnya kita akan mendengarkan dari perusahaan, karena kita tahu perusahaan-perusahaan ini juga punya peran begitu ya untuk kemudian di climate change ini, dan kita sangat berharap bahwa ada peran-peran yang lebih signifikan lagi dari perusahaan-perusahaan. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kita akan dengarkan dari APP dan kemudian jadi dari PT Pupuk Kaltim. Yang pertama-tama kami akan persilakan dari Asia Pulp and Paper terlebih dahulu, Ibu Elin Sritaba selaku Chief Sustainability Officer. Kami persilakan, waktunya 10 menit ya Bu ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Pita. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama tentunya terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan untuk PP dalam sharing bagaimana upaya-upaya kami selaku private sector untuk menghadapi paradigm dari pandemi COVID ini. Next. Slide selanjutnya. Ya. Saya rasa kita tadi sudah dibahas dari Kang Deddy, Pak Sarwono, juga Pak Budi, bagaimana situasi pandemi ini tentunya mempengaruhi global ekonomi sosial yang juga memaksa untuk kita merubah pola-pola hidup dan yang sekarang kita kenal dengan new normal. Di kami sendiri juga tentunya selain menjalankan protokol terhadap mengutamakan keselamatan atau kesehatan dari para pekerja dan juga peduli terhadap orang-orang yang di sekitar lokasi operasi kami. Sejak awal protokol itu sudah sangat ketat sebelum PSBB diberlakukan, dan juga ada task force khusus yang terus menyesuaikan situasi-situasi yang ditatap. Awal itu memang banyak sekali dinamis perubahannya. Dan sejauh ini memang kami tetap mengutamakan tadi kesehatan dan juga memastikan bagaimana perusahaan kami itu juga tetap bisa mempunyai fleksibilitas dalam menghadapi situasi ini. Dan tadi memang di situasi ini banyak bisnis menimbangkan bagaimana bisa survive dan juga apa yang harus dilakukan. Orang-orang bertanya bagaimana isu-isu terhadap sustainability apakah masih dalam pertimbangan. Di sini saya mengatakan bahwa kami APP ada bukan hanya untuk sementara, namun dalam upaya-upaya kami itu kami terus melakukan perubahan yang berkelanjutan untuk terus melakukan improvisasi terhadap orang-orang karyawan kita dan juga community, termasuk perlindungan terhadap sumber daya alam. Karena kita sangat sadar bahwa sumber daya alam ini merupakan kunci di bisnis kami. Nah, pulp and paper kita tahu sendiri bahwa bahan baku itu berasal dari sumber daya alam juga. Next. Next lagi. Oke, ini salah satu contoh bahwa kita juga selain mengutamakan kesehatan menjalankan protokol di dalam perusahaan sendiri, tentunya kita juga tidak lepas untuk bagaimana kita care terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, kita segera melihat di mana saja dan kebiasaan higienis ini sangat penting tadi untuk pencegahan virus corona ini, sehingga kita berkontribusi untuk menambah beberapa portable wash basin untuk cuci tangan di sekitar lokasi operasi kami, dan juga bekerja sama dengan beberapa kota tertentu untuk membantu kelengkapan titik-titik di mana diperlukan untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan higienis ini. Dan juga termasuk bagaimana tadi yang Pak Sarwono bilang, bergotong royong bersama dengan pemerintah pusat dan lokal, dan juga termasuk sosialisasi terhadap karyawan, dan kita juga selalu mengencourage karyawan kita untuk memperhatikan lokasi-lokasi di mana mereka tinggal. Dan program-program pengadaan sanitasi, air bersih itu memang sudah menjadi program, dan kita ada bekerja sama dengan Habitat for Humanity
untuk melakukan edukasi terhadap sanitasi dan air bersih di lokasi sekitar pabrik kami. Next. Next. Ya, ini cuma beberapa contoh klip upaya-upaya kami yang sudah lakukan selama pandemi. Dan di slide ini kita juga melihat bahwa kebutuhan masker pada saat awal-awal itu kita tahu bahwa masker itu menjadi utama, harga naik berkali-kali lipat, dan tentunya perusahaan kami juga segera merespon karena bahan bakunya dasarnya juga dari pulp, dan kita segera mengadakan mesin ini karena kita juga perlu untuk pengadaan khususnya untuk karyawan. Jadi April kemarin produksi dimulai, 2/3 itu kita pakai khusus fokus untuk pengadaan untuk sendiri dan juga donasi untuk yang membutuhkan khususnya rumah sakit, dan sepertiganya itu kita lepas ke pasar untuk memenuhi kebutuhan pasar. Next. Next. Oke. Lanjut tadi pertanyaan bagaimana upaya APP dalam next lagi dalam menjalankan komitmen kami terhadap lingkungan atau perlindungan terhadap sumber daya alam. Ini adalah basis dari komitmen kami yang sudah kami launch dari 2012, 2013, komitmen bagaimana kita memastikan bahwa supply chain kita itu tidak bergantung terhadap hutan alam. Dan dari vision roadmap yang sudah kita susun berdasarkan 10 pilar itu, tentunya kita tidak dalam mengambil keputusan di situasi sulit ini, kita tetap berpegangan terhadap visi kami. Next. Bahkan laporan-laporan yang kita berusaha untuk menyampaikan setiap laporan pencapaian progres dari setiap komitmen kami itu melalui sustainability report yang kita susun berdasarkan GRI standar, dan kita selalu di-verified oleh pihak ketiga dan kita laporkan secara publik. Setiap pilar kami sampaikan indikatornya dan memperlihatkan sampai sekarang komitmen kami 100% kami bahan baku kami itu berasal dari hutan tanaman yang sudah memiliki sertifikasi hutan berkelanjutan. Dan juga tadi dari sisi emission kita terus memantau dari sisi air dan juga energi. Termasuk bagaimana kita juga terus meningkatkan recycling rate dari solid waste dari industri kami. Next. Pilar-pilar lainnya juga sudah kita tetap menyampaikan pencapaian-pencapaian baik dari community, dan ini semua bisa didapatkan full reportnya di website kami. Next. Satu hal yang sangat penting dalam pencapaian semua ini sesuai dengan tema hari ini juga, bahwa community, karena kita tidak bisa lepas dari stakeholder kunci community di sini. Kami di 2015 launching suatu program bernama DMPA, yaitu program yang bagaimana kita bisa mengempower community untuk bisa memiliki program yang sustainable. Tadi mengacu terhadap apa yang disampaikan oleh Kang Deddy, bahwa bagaimana community itu bukan tergantung menunggu selalu diberi, tetapi mereka bisa memanfaatkan apa yang berada di sekitar tempat tinggal mereka, khususnya di kawasan hutan, tanpa selalu berpikir harus menambah lahan atau merusak hutan. Nah, program ini kita targetkan di 500 desa dan sampai sekarang sudah diimplementasikan di lebih dari 300 desa. Dan kami masuk di tahun kelima, kita melihat apa yang kita sudah mulai di 2016 tepatnya awal kita mulai implementasi. Kita melihat bahwa program-program yang kita sudah jalankan ini bisa survive dalam menghadapi situasi sekarang ini.
Di masa sulit ini, contoh yang di slide ini, karena kita tahu keadaan di pandemi ini, kita semua kesehatan adalah utama, minuman-minuman herbal dan juga khususnya kayak jahe merah, madu itu sangat dicari oleh kita sekarang ini. Nah, melihat ini mereka tidak terganggu dengan situasi pandemi, bahkan mereka bisa berkontribusi dan produk-produk mereka dicari dan mereka produksinya bertambah, khususnya jahe merah bertambah kurang lebih 50%, madu bahkan permintaan lebih dari 2 kali lipat dari yang seperti biasanya. Ibu Eli, mohon maaf waktunya sudah habis, boleh langsung ke penutup ya Bu ya. Terima kasih. Oke, next. Next. Ya, di penutup sebenarnya saya mau sampaikan bahwa tadi mengasah, yang saya tertarik dengan Pak Sarwono, mengasah literasi digital. Kami juga mengadres concern dari stakeholder kami. Kami di new normal ini tentunya kita selain dari internal sendiri menjalankan memakai teknologi-teknologi, dan juga kita berusaha bagaimana transparansi itu juga lebih akurat dan dilandasi integritas, dan kita mengusahakan memakai teknologi yang lebih banyak sehingga bisa memberikan informasi-informasi yang lebih akurat kepada stakeholder kami dalam mengadres perubahan-perubahan situasi ini. Termasuk banyak hal memang yang seperti sekarang kita tidak bisa face to face, ya tentunya ada banyak hal yang tadinya diharuskan face to face. Kita juga berdiskusi banyak dengan stakeholder untuk coba memikirkan metodologi apa yang bisa merubah yang tadinya harus face to face, kita harus bisa menggunakan teknologi sehingga kita bisa melewati situasi ini dan masuk ke era new normal, dan juga teknologi yang sudah mungkin pernah dibicarakan, tetapi ini kita dipaksa untuk percepat untuk bisa masuk ke dunia teknologi itu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Memang semuanya tidak perfect, tetapi kami yakin dengan continuous improvement kita terbuka untuk segala feedback yang konstruktif. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elim Sritaba dari APP.